wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita Doa. Silakan Rizky. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kanza. Kemana Kanza? Kanza sakit, Faisal Sakit. Prabu Sakit. sakit semua ya? Ya. Oke, berarti sekarang kalian harus jaga kesehatan. Coba lihat dulu sampahnya masih ada tidak? Udah bersih kelasnya? Oke, bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Bangun pemuda di Indonesia. Jangan berjumus singkat untuk negara. Kemarin kita udah membahas tentang salah satu pahlawan, yaitu raja kerajaan di Gorontalo, Makassar. Siapa? Ya, Sultan Hasanuddin. Ada yang masih ingat apa saja peninggalan dari Sultan Hasanuddin? Jalan. Iya, ada jalan Bandara. Sultan Hasanuddin, iya, bandara Sultan Hasanuddin, kemudian Universitas ya Sultan Hasanuddin. Oke, hari ini kita masih akan membahas tentang Lawan. subtema pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian akan membuat proyek, yaitu berupa clipping tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu membuat tabel perbandingan atau tabel informasi dari hasil clipping dan teks non fiksi nanti yang ada di lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Nah, biar kalian tambah bersemangat, kita ice breaking dulu. Yuk tangannya. Senyum kaki. Semuanya senyum. Semut kecil saya maukannya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Silakan. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian tonton videonya. Jangan sibuk dan fokus tonton videonya ya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ada berbagai macam bentuk peninggalan sejarah yang bisa ditemui di Indonesia yang dipengaruhi oleh keberadaan kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di masa lampau. Yang pertama, karya sastra. Indonesia memiliki banyak sastrawan di masa lampau.
hasil karya sastrawan tersebut tidak lekang oleh zaman dan menjadi benda peninggalan sejarah. Beberapa peninggalan karya sastra. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Kemudian peninggalan yang kedua, prasasti. Prasasti merupakan benda peninggalan sejarah berupa tulisan pada batu yang dibubui dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, biasanya tidak hanya tulisan, tapi ada juga yang hanya berbentuk sebuah bentuk tertentu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai prasasti. Prasasti berfungsi sebagai penyumbang informasi mengenai sejarah masa lampau bangsa Indonesia. Karena tulisan yang ada di prasasti itu biasanya menceritakan kejadian atau hal yang terjadi pada masa lampau. Kemudian peninggalan yang ketiga itu berupa candi. Candi merupakan peninggalan sejarah berupa bangunan kuno dari batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan oleh umat Hindu dan Buddha. Contoh candi yang pertama itu ada Candi Borobudur. Nah, ini adalah candi terbesar, bisa dikatakan terbesar di Asia Tenggara. Itu Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian peninggalan yang keempat ada patung. Kemudian peninggalan yang kelima yaitu tempat ibadah. Kemudian peninggalan yang keenam berupa benteng. Kemudian peninggalan sejarah yang ketujuh berupa makam raja. Kemudian peninggalan yang terakhir atau yang kedelapan adalah keraton. Contoh. Tadi kalian menonton video tentang apa? Candi. Iya, tentang candi. Apa lagi? Tadi Tentang patung, iya, istana. iya, tempat ibadah, istana atau keraton itu termasuk peninggalan sejarah. Nah, kalau di sini peninggalan sejarah di tempat kita contohnya apa? Keraton Kadaria. Iya, benar sekali. Keraton Kadaria. Apalagi? Tugu Katulistiwa. Iya, benar sekali. Siapa yang belum pernah ke Keraton Kadaria? Belum pernah semua? Belum. Kata orang itu kalau belum ke Keraton Kadaria berarti belum jadi orang Pontianak. Nanti kalian jalan-jalan ya ke sana ya. Ke Keraton Kadaria. Keraton Kadaria itu letaknya di seberang Pontianak Timur. Pontianak Timur. Iya. Oh, kamu udah pernah pergi ya? Iya. Bagus. Nah, yang lainnya boleh ya jalan-jalan sekali-sekali ajak keluarganya ke keraton. Kalau ke Tugu udah pernah? Nah, sekarang bagaimana sih kalian bisa membedakan antara peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini? Bagaimana cara kalian bisa membedakannya? Minggu lalu kan Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa alat dan bahan untuk kegiatan hari ini. Ada di bawah semua alat dan bahannya? Ada. Oke, nah hari ini kita akan membuat sebuah proyek untuk menjawab masalah yang baru saja Ibu tanyakan pada kalian. Bagaimana membandingkan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Oke, semua sudah di kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu.
coba lihat halaman yang kedua. Nah, itu di sini nih. Tulis nama anggota kelompoknya, ditulis dulu. Ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Sekarang kalian simpan alat dan bahannya dulu di atas meja. Simpan alat dan bahannya. Ibu mau lihat dulu. Alat dan bahannya sudah siap semua. Sebelum kalian melakukan proyek ini, silakan kalian tonton dulu. Nah, tonton dulu video bagaimana cara kalian mengerjakan proyeknya. Silakan buka LKPD-nya dulu. Ada di bagian langkah-langkah. Ada? Kerjakan proyeknya. Tidak ketemu? Ada? Nah, silakan kalian catat langkah-langkahnya. Ya, silakan kalian tonton dulu video berikut ini. Video yang tadi Ibu tayangkan sudah ditonton? Sudah paham? Silakan kalian tuliskan dulu langkah-langkah kegiatan proyek yang akan kalian kerjakan. Nah, silakan dulu kalian tulis langkah-langkah kegiatannya. Sudah ditulis semua langkah-langkahnya? Sudah paham kegiatan proyek yang akan kalian kerjakan? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Berarti sudah jelas ya semuanya ya? Nah, jadi kegiatan proyek ini kalian kerjakan kurang lebih 30 menit ya. Tentang apa?
sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang silakan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok berapa dulu? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kelompok 1. Nama anggota Puin Silva Asta Madan Zahra. Clipping peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus di Provinsi Riau merupakan salah satu candi peninggalan agama Buddha di Pulau Sumatera. Candi ini berada di Provinsi Riau dan berjarak 135 km. Adapun fungsi dari bangunan itu adalah sebagai tempat pemujaan Buddha Mahayana dan sekarang dijadikan tempat wisata. Prasasti adalah serapan dari istilah Jawa Bali kuno yang memiliki arti piagam atau dokumen. Istilah ini merupakan turunan dari bahasa Sanskrit. Kesimpulan, berdasarkan hasil proyek yang dapat disimpulkan bahwa zaman dahulu peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam sangat banyak sekali. Salah satunya ada candi, masjid, keraton, dan prasasti yang sampai saat ini masih ada, seperti di Pontianak ada Keraton Kadaria. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Enggak. Sudah jelas jawaban dari temannya? Oke, nah silakan Queen, ditutup dulu Queen. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Nama anggota 1. Alifa. 2. Tata. 3. Diki. 4. Akbar. 5. Rasta. Kesimpulannya, berdasarkan hasil proyek dapat disimpulkan bahwa zaman dahulu peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam sangat baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kelompok 3, Clipping sejarah kerajaan Hindu, Budaya, Islam. Nama anggota Amira, Rafa, Barati, Afra. Prasasti Kiaruteun. Istana Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam tertua. Tabel informasi peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha yaitu candi, prasasti, masjid, dan masih digunakan sampai saat ini. Teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Sudah benar jawaban temannya? Sudah. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Anggota Aisyah, Kemal, Nabila, Fatihah, Lazkia. Nah, teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, silakan tutup dulu.
Bagus ya. Sudah bisa membuat clipping yang unik. Namun dari semua clipping dari 4 kelompok ini ada clipping yang paling baik. Yang Ibu nilai itu kebersihannya, kerapiannya, kemudian kesimpulan dari clippingnya. Nah, clipping yang terbaik dengan nilai yang tadi sudah Ibu nilai yaitu 93. Yaitu jatuh pada kelompok berapa? Kelompok 2. Kemudian bukan berarti yang lainnya tidak bagus. Semuanya sudah bagus. Jadi tadi proyek yang kalian kerjakan itu tentang apa? Iya, clipping sejarah kerajaan. Iya, kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Apa saja contohnya? Ada apa saja tadi? Ada candi, apa lagi? Ada stupa, ada prasasti, ada istana. Iya, ada istana. Apa lagi? Ada keraton. Iya, keraton. Banyak ya peninggalan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam. Oke. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu bagikan dulu soalnya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nah, untuk soal yang pertama tadi, Ibu menyajikan sebuah teks apa? Non-fiksi. Ya, non-fiksi. Informasi apa saja dari teks yang Ibu sajikan di soal tadi? Iya, tentang Sultan Hasanuddin. Terus apa lagi? Iya, Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar. Apa lagi? Ya, dan soal nomor 2. 3 contoh peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Apa saja? Iya, candi. Apa lagi? Masih banyak. Apa pengaruh dari peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada kehidupan masa kini? Apa pengaruhnya? Iya, masjid bisa dijadikan tempat beribadah. Oke, nah jadi dari 3 soal tadi masih ada beberapa yang sempat Ibu koreksi masih belum tepat atau masih kurang tepat jawabannya. Jadi nanti kita akan mengadakan remedial. Nah, untuk yang tuntas yang sudah benar jawabannya, kita akan mengadakan pengajaran. Nah, sampai sini jelas? Jelas. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kalian perhatikan ke depan. Nah, apa ini? Iya, peninggalan sejarah di Indonesia. Ini termasuk cerita apa? Fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Iya, cerita non-fiksi. Nah, di samping adalah termasuk cerita non-fiksi karena
menceritakan tentang peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Oke. Sekarang perhatikan ke depan. Gambar apa ini? Candi. Iya, candi. Yang ini? Candi juga. Kemudian yang ini apa? Istana. Iya, istana keraton apa yang ada di Pontianak? Siapa yang tidak tahu? Iya, istana Kadasian. Kemudian ini apa? Ini adalah masjid. Nah, jadi ini termasuk peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Ya, pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Salah satu contohnya masjid yang sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita sampai saat ini. Contohnya masjid masih dijadikan tempat beribadah umat Islam hingga saat ini. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya? Nah, jangan lupa juga kita bersyukur. Syukur untuk apa? Karena begitu banyak sekali manfaat peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Seperti masjid masih bisa kita gunakan untuk tempat beribadah. Kemudian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian mana yang menurut kalian itu paling menyenangkan? Iya, presentasi apa lagi? Iya, apa lagi? Membuat clipping. Iya, berdiskusi. Iya, ada tidak pelajaran yang masih belum kalian pahami atau materi yang belum kalian pahami? Tidak. Berarti sudah jelas semuanya ya? Sudah paham ya? Bagus. Nah, sekarang tugasnya silakan kalian buka buku paketnya di halaman 56 ya. Kerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Sudah ditandai PR-nya, tugasnya? Sudah. Silakan kalian kemaskan bukunya. Oke, semuanya duduk yang rapi. Sebelum kita pulang